Nah gitu ya. Oleh karena itu memang bagian dari syariat agama Allah SWT ini adalah bagaimana kita punya keturunan. Ya. Bagi yang belum diberikan keturunan, ikuti perintah Allah SWT dan contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam di atas 60 tahun belum punya anak. Tapi beliau tidak putus asa. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kabulkan. Dan disebutkan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran. Akhirnya Allah karuniahi 2 orang anak, Ishak dan Ismail, dua-duanya jadi nabi. Gitu kan? Dan Allah jadikan dan memberikan gelar kepada Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi, karena bersabarnya dan tetap teguh dengan keimanan minta keturunan. Akhirnya Allah jadikan semua nabi-nabi setelah Ibrahim dari keturunan beliau. Semuanya. Dari Nabi Ishak turun Yakub, Yusuf, seterusnya. Dikenal Yakub nama lainnya Israel. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Nabi-nabi Bani Israel. Pernah dengar itu ya? Berarti keturunan Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Ayyub, Ilyasa, ya, Zakaria, Yahya, Isa, semua ini dari turunan Bani Israel. Nanti terakhir datang dari turunan sebelah, Ismail, Nabi Muhammad SAW. Dan ini penutup para Nabi dan Rasul. Tapi pelajaran besar salah satu dari Nabi Ibrahim AS adalah beliau tidak putus asa agar minta keturunan. Begitu juga dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sudah sampai 90 tahun gak punya anak, akhirnya Allah buat istrinya hamil dalam kondisi tua dan punya anak namanya Yahya. Dan Allah menyebutkan itu adalah pelajaran bagi manusia. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu kisah yang unik di masa Nabi SAW dari riwayat Ma'aqil Ibn Yasar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi SAW, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, faqal, dia mengatakan, inni usibtu imra'atan zata hasabin wa jamal wa innaha la talidu afa atazawwajuha. Sesungguhnya aku ya Rasulullah sudah dapat wanita idamanku nih, dan berkumpul padanya zatu hasab, punya jalur nasab yang baik, wa jamal, cantik banget. Jadi sudah jalur keturunannya bagus, fisiknya juga bagus, paras wajahnya juga menarik gitu ya. Kata dia, tetapi dia mandul. Perempuan ini mandul. Gak punya keturunan. Entah bagaimana dicek pada saat itu. Secara medisnya, tapi yang jelas dia berkata gitu kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, afa atazawwajuha. Boleh gak saya nikahi wanita seperti ini? Cukup jalur nasabnya, cukup juga dia cantik, sempurna fisik. Tapi tidak subur. Gak punya keturunan nih, mandul. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak boleh. Jangan nikahi wanita itu. Kenapa? Karena tujuannya pernikahan apa tadi? Hah? Masih banyak bujang gak ngerti. Keturunan. Ya, gitu. Orang ini tanya, datang kedua kali, thumma atahu tsaniyah, datang kedua kali bertanya hal yang sama. Nabi masih mengatakan tidak. Thumma atahu tsalitsa, datang ketiga kali lagi bertanya lagi. Nabi dia masih izin. Dia mau dapat keberkahan, izin sama Nabi. Nabi bilang gak boleh. Kalau mau dengar saran saya jangan nikahi. Nah inilah sebabnya keluar sabda Nabi SAW. Tazawwajul wadudul walud fa inni mukathiru bikum umam. Nikahlah wanita, nikahlah dengan wanita yang ya penyayang dan subur. Karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Bukankah lafadznya jelas? Kita harus punya keturunan. Jadikan sebagai target. Mengatur keturunan, Allah sudah mengatur buat kita ada masa nifas. Ya, biasa wanita 40 hari habis melahirkan. Berarti ada masa di mana dia istirahat dari melahirkan. Ada masa menyapi si bayi, menyusuinya, membesarkannya. Dalam Al-Quran digambarkan itu sampai 2 tahun. Oke, kalau orang mengikuti itu, setelah 2 tahun lalu dia melahirkan lagi, itu positif. Kalau ada wanita yang mengatakan, Ustaz, tapi kalau saya banyak melahirkan nanti tubuh saya lemah, saya dengar informasi isunya begitu, tubuh saya berubah, ya, atau mungkin saya terlihat tua, ini semua dusta, gak benar. Ya, peremajaan wanita itu terjadi setiap bulannya di haid. Puncaknya di nifas. Makin sering melahirkan, makin peremajaan terjadi pada rahimnya dan tubuhnya. Kita temukan wanita yang sering melahirkan akan jauh lebih kuat daripada wanita yang tidak melahirkan. Kalau lihat di kampung-kampung tuh wanita yang banyak anaknya, tidak ada bebannya, anaknya banyak, sehat tuh. Ya, gitu. Itu contohnya, gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus paham baik-baik. Di sini
Dalam hadis yang sahih diriwayatkan, hadis hasan ini, riwayatkan Abu Dawud dan juga An-Nasai ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW melarang ya untuk ya menikah dengan orang yang mandul gitu ya. Tentu kalau sudah terlanjur terjadi, kita menikah dan ternyata dicek sama dokter mandul, ya sudah, itu ujian. Kita tinggal berdoa kepada Allah SWT, bukan mustahil Allah bisa sembuhkan sebagaimana Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Karena istri Nabi Zakaria juga mandul, tapi beliau terus berdoa kepada Allah SWT. Tapi kalau belum menikah, jangan melangkah dengan orang yang mandul. Disuruh cari yang penyayang dan subur gitu ya. Dinukil bahwasanya seorang salaf berkata kepada anak-anaknya yang soleh. Dia mengatakan, apakah kalian tahu, dikumpul semua anak-anaknya, hafid Quran, ahli ibadah, penuntut ilmu. Lalu dia mengatakan pada anak-anaknya, apakah kalian tahu apa yang membuat kalian bisa seperti ini? Langkah apa yang aku lakukan pertama sekali supaya kalian bisa terbentuk seperti ini? Anak-anaknya semua terdiam. Lalu dia mengatakan, memilih ibu kalian yang baik. Maka lahirlah keturunan yang seperti ini. Selain subur juga dia baik agamanya, baik akhlaknya, ya penyayang. Begitu juga ada syubhat. Kadang-kadang orang mengatakan, tapi Ustadz kalau banyak anak nanti akhirnya susah kita biayai. Ini sama tadi dengan syubhat ya, yang sebelumnya. Akan ada banyak pengangguran, akan padat, polusi dan segala macam gitu ya. Ini semua pemahaman yang keliru teman-teman sekalian. Yang mengatur rezeki bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukumnya haram menggugurkan bayi tanpa ada udzur syar'i, tidak bisa. Kalau dia keguguran sendiri mungkin. Atau belum terbentuk, ya, belum 4 bulan, lalu ada udzur syar'i, masih ada fatwa membolehkan. Kalau memang betul-betul misalnya wanita itu akan meninggal kalau dia hamil lagi, ada masalah, atau anak itu cacat, itu ada fatwa tapi kecil di antara ulama. Umumnya ulama mengatakan maka jangan menggugurkan gitu ya. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling berat di sisi Allah SWT? Ya. Artinya butuh ekstra kita mohon ampun kepada Allah supaya dimaafkan. Qala anta ja'alillahi nidda. Maka Nabi SAW mengatakan yang paling pertama, dosa paling berat engkau menjadikan sekutu bagi Allah, syirik. Kemudian dia katakan wa huwa khalaqak, dan dia yang menciptakanmu. Qultu thumma ai, lalu aku berkata lalu apa lagi? Qala thumma antaktula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Bayangkan ya, setelah syirik, kata Nabi SAW, dosa induk dosa besar yang berat ini adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ini sama ya, membunuh di sini dalam kata-kata banyak maknanya. Pernah dengar istilah azal? Pernah? Belum? Allahu a'lam. Mukanya semua nggak jelas gitu ya. Melongo, faham atau nggak faham saya nggak tahu nih. Yang penting saya sudah sampaikan. Azal itu mengeluarkan sperma di luar rahim. Di masa Nabi SAW ada azal. Para sahabat kalau tidak mau istrinya hamil, mereka biasa menumpahkan sperma di luar rahim gitu ya. Sebenarnya hukumnya secara fikih tidak dilarang. Tetapi pernah Nabi SAW ditanyakan dalam sebuah riwayat tentang masalah azal. Lalu beliau mengatakan itu adalah pembunuhan yang tersembunyi. Padahal sebenarnya sperma ini belum dibuahkan. Membuang sperma tanpa alasan syar'i, membuang di luar rahim istri, apalagi contohnya untuk supaya tidak hamil, ini pembunuhan yang tersembunyi. Kata Nabi SAW, itu hadis ya. Jadi memang kita harus hati-hati sekali dengan masalah ini. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Dan hadis itu hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Imam Muslim di nomor 1442. Waktu ditanya kepada Nabi SAW tentang azal, ya, tentang menumpah sperma di luar rahim, beliau mengatakan zakal waladul alhamma, atau itulah pembunuhan yang tersembunyi. Ya, ini harus hati-hati sekali. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengkalkan dalam Al-Qur'an 2 ayat yang sangat masyhur. Membantah kalau ada orang takut punya keturunan nanti nggak tahu mau makankan apa. Padahal sebenarnya kita ini cuma tugas kita berikhtiar. Semua manusia sudah tentukan rezekinya. Kita sudah tahu itu. Dan harus kita yakini ini ya. Di Lauhil Mahfud semua sudah punya rezekinya, tercatat. Dan ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Mundri dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya.
Tidak akan wafat satu jiwa dalam riwayat lain sampai semua rezekinya disempurnakan. Maka semua sudah ditentukan. Sekarang kalau kita menjadi ayah atau ibu terus meninggal dunia, siapa yang urus anak itu? Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lahir yatim piatu, ya, hidup tetap ada oksigen yang dia hirup, tetap ada air yang dia pakai, tetap ada pakaiannya, tetap dia sekolah, betul besar Allah yang urus dia, bukan kita.